Saya beli Infinix Hot 50 4G pas flash sale dapat 1,45 juta aja, dan Infinix Hot 50 5G dapat di harga 2 juta lebih 50 ribu. Bedanya emang apa sih? Yuk kita bahas 112 hal yang ada di Infinix Hot 50 dan Infinix Hot 50 5G. Di sini Fadil, yuk urang obrolkeun. Yang pertama tuh masalah desainnya. Nah, Infinix Hot 50 dan 50 5G ini punya desain yang identik. Bakal sulit buat bedainnya. Bobotnya juga cuman beda 1 gram aja. Hot 50 5G itu lebih berat 1 gram dibanding Hot 50 dengan bobot 187 gram. Penempatan tombolnya sama, layout kameranya sama-sama ada jack 3,5 mm, tapi gak bisa dipakai casing yang sama ya. Karena dimensinya tuh tetap dibedain. Infinix Hot 50 5G itu lebih tebal dan lebih lebar dikit, sedangkan Hot 50 lebih panjang. Nah, untuk pilihan warnanya, si Hot 50 ada pilihan warna Sleek Black, Sage Green, dan Titanium Grey. Sedangkan Hot 50 5G ada Sleek Black, Sage Green, Vibrant Blue, dan Dreamy Purple. Nah, untuk rating IP-nya nih ada beda ya. Untuk yang punya rating resmi tahan cipratan air, cuma varian 5G aja, ratingnya IP54. Sedangkan Hot 50 biasa tuh diklaim tahan cipratan air doang tanpa sertifikasi. Jadi secara teori ya lebih aman yang 5G. Keempat, microSD dan dual SIM-nya nih. Dua-duanya udah punya slot microSD, tapi sayangnya cuma Infinix Hot 50 aja yang dual SIM-nya bisa dari slot microSD. Hot 50 5G itu hybrid ya. Nah, yang kelima masalah chipsetnya ya, MediaTek G100 dan Dimensity 6300. Kita bahas satu-satu. Di sini MediaTek Helio G100 di Infinix Hot 50 tuh punya spesifikasi CPU yang persis dengan MediaTek Helio G99. Yang jadi pembeda katanya ada sektor peningkatan efisiensi daya, pemrosesan kamera, dan kualitas sinyal. Makanya kalau bicara skor Antutu gak beda jauh sama G99. Performa realnya gimana nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, untuk Dimensity 6300 ini lebih mirip dengan Dimensity 6080. Yang bedainnya frekuensi GPU-nya tuh lebih tinggi sedikit, yang artinya secara teori gamingnya sedikit lebih baik ya. Dan kalau secara teori sih ketika bandingin G100 dan 6300 tuh beda tipis. Sedikit lebih kencang 6300 dengan bonus modem 5G. Tapi nyatanya gimana, lebih enak yang mana gitu. Nanti kita bahas di video berikutnya. Lalu masalah penyimpanan dan RAM nih. Keduanya udah pakai penyimpanan tipe UFS 2.1 dan RAM LPDDR4. Kalau Hot 50 punya varian 6/256 atau 8/128 GB, sedangkan 50 5G cuma 8/256 GB aja. Untuk Hot 50 saya beli varian 8/128 ya. Varian RAM-nya disamain sama si Hot 50 5G biar bisa bandingin performanya tuh lebih enak yang mana ya. Lalu sensor kameranya nih, untuk Infinix Hot 50 pakai kamera 50 MP dari Samsung S5K JN1. Sensor ini sama kayak Infinix Note 12 dan iQOO Z9X. Sedangkan Hot 50 5G pakai sensor jadul Sony 48 MP IMX582 yang sama kayak Samsung Galaxy A34 atau Poco F3. Dan dua lensa lainnya di belakangnya jangan dianggaplah cuma gimmick doang. Kalau kamera depannya sama-sama pakai kamera 8 MP dengan tipe sensor yang sama juga. Lalu untuk displaynya nih, untuk layarnya menarik. Hot 50 punya layar lebih besar yaitu 6,78 inci, sedangkan Hot 50 5G 6,7 inci. Tapi walaupun Hot 50 itu lebih besar, dia resolusinya juga lebih besar 1080p, sedangkan Hot 50 5G cuma 720p aja. Keduanya sama-sama punya refresh rate 120Hz, namun dengan layar yang lebih besar dan resolusi lebih tajam, apakah buat baterai lebih boros ya ketimbang Hot 50 5G? Nanti dibahas di video berikutnya. Lalu nomor 9, baterainya nih. Baterainya keduanya sama-sama 5000 mAh. Keduanya juga punya ketahanan life cycle sampai 1600 kali pengisian daya katanya. Yang bisa tahan sampai 4 tahun. Klaim dari Infinix sih 1600 tuh cukup tinggi di kelasnya. Karena biasanya cycle count di harganya tuh cuma 800-an aja. Nah, tapi sayangnya Infinix Hot 50 tuh lebih untung di sini dari segi charger. Keduanya memang mendukung 18 watt, tapi di kotak pembeliannya Hot 50 tuh dapat 18 watt, sedangkan Hot 50 5G 10 watt aja buat menekan biaya. Lalu sensor yang ada ini kalian bisa baca ya di layarnya. Yang pasti keduanya tuh sayang pakai gyroscope software, bukan hardware. Wajar lah buat menekan harga lebih terjangkau ya. Oke, nah selanjutnya nih fitur-fitur dan tipsnya. Yang mungkin bisa diterapin juga kok di Infinix model lain ya. Fitur-fitur dan tips ini di kedua HP tuh sama aja ternyata. Nggak ada fitur lebih di varian 5G-nya. Nah ini kita bahas masalah di home screen-nya dulu ya.
kita bisa ubah ikonnya, icon stylenya. Tinggal tahan aja di home screen. Lalu di sini ada nemu icon style. Nah, di sini warnanya tuh bisa ngikutin apa yang kita pengen gitu. Atau mengikuti sistem color. Biasanya ini ngikuti warna dari wallpaper. Tinggal di checklist aja, tinggal dinyalain. Nah, nanti berubah. Atau juga bisa ubah shape atau bentuk dari si ikonnya. Ikonnya bisa diatur juga size-nya kayak gimana. Namun sayangnya ini cuman di beberapa icon aja, khususnya di icon sistem ya. Aplikasi pihak ketiga tuh nggak berubah kayak gitu. Tapi nanti bisa berubah ya, ada caranya. Di stay tune aja. Nah, kita juga bisa ubah ukuran gridnya atau efek slide-nya pas lagi scrolling di home screen. Masih di sini home screen, tahan, di setting. Nah, di sini ada desktop grid-nya bisa diubah 4x6 atau 5x6. Kalau misalkan 5x6, berarti nanti ikonnya lebih kecil dan bisa nampung aplikasi lebih banyak. Lalu kalau si efek slide-nya, bagian di desktop setting dan page turn effect-nya ini kita bisa ubah mau cube, rotate, dan sebagainya. Kalau misalkan cube, nanti ya kalau misalkan di slide bakal animasinya kayak gini gitu, oke? Nah, lalu kalau misalkan di app driver-nya kalian tuh gak suka atas bawah kayak gini ya, gak suka atas bawah, pengen kiri kanan bisa. Masih di home screen, ditahan, terus masuk ke setting. Nah, ada di bagian AZ setting. Nah, di sini di scrolling direction-nya ubah ke horizontal. Jadi lebih rapih, lebih minimalis. Nah, jadi kiri kanan bisa kayak gini, oke? Gak ada tulisan A sampai Z di pinggirnya, oke? Saya lebih suka kayak gini sih. Nah, lalu kalau misalkan di home screen kan tuh gak suka di bagian ini, namanya zero screen, ada bagian RAM atau aplikasi-aplikasi yang sering dibuka, kalian tuh gak pengen kayak gini ya, pengen lebih minimalis, bisa dihilangkan. Tinggal di home screen-nya, setting. Nah, terus di bagian desktop setting, dimatiin zero screen-nya. Oke. Nah, jadi kalau di swipe ke kiri, gak ada atau gak akan muncul si zero screen-nya gitu. Nah, lalu di home screen-nya juga bisa ada gestur-gestur yang menarik ya. Masih di settingnya. Nah, di bagian ada di gestur di sini. Nah, di sini kita bisa ubah berbagai macam gesturnya. Kalau misalkan 3 jari buat apa, 2 jari dicubit tuh buat apa, putar ke kanan tuh mau perintahnya misalkan voice search atau quick command, di sini bisa gitu. Nah, yang menarik, 2 finger ke atas bisa nge-hide aplikasi gitu. Ini defaultnya sih 2 ke atas ya, tapi kalian bisa ubah di gestur yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian tuh ngelakuin gestur ke atas 2 jari, nah ini bakal keluar pola, dan di sini kita bisa nyembunyiin aplikasi yang kiranya orang lain tuh gak pengen lihat. Nah, lalu di sini yang cukup ganggu adalah global search-nya. Jadi kalau misalkan digeser ke bawah, lalu misalkan mau search apa, nah selalu muncul iklan ya, entahkah mau tema atau berupa aplikasi atau lainnya gitu. Di sini tuh kadang muncul iklan. Jadi kita harus matiin gitu. Ya, tinggal klik aja setting di sini. Nah, matiin bagian tim dan aplikasi. Jadi kalau misalkan kita tuh swipe bawah, mau nyari kontak siapapun, nah di sini gak akan muncul rekomendasi aplikasi atau tema yang mungkin bakal ganggu kalian. Lalu aplikasi bawaannya juga menarik ya. Salah satunya ada di masalah galerinya, AI Gallery. Nah, di galeri bawaannya ada beberapa fitur menarik. Salah satunya di fitur cutout. Jadi bisa nge-crop gambar dengan mudah, tinggal di hold aja. Nah, ini udah nge-cut gambar, dan si gambar yang di-cut ini bisa di-save, share, atau di-copy, kayak gitu. Nah, lalu si galeri juga bisa nge-copy tulisan ya. Kalau misalkan ada dokumen atau tulisan yang kebaca, nanti ada icon ini. Tinggal diklik aja. Nanti bakal nge-scan mana tulisan yang bisa di-copy, mana yang enggak. Nah, kalau misalkan bisa, nah, tinggal di-copy aja, kayak gitu. Lalu karena ini udah mendukung FM radio hardware ya, di sini ada aplikasi radio bawaan. Tapi dengan catatan ya harus nyolokin si jack headset kayak gitu ya. Jadi gak usah online, tapi masih pakai FM radio ya. Jadi cocok lah buat anak 90-an atau 80-an ke bawah gitu. Atau mungkin 2000-an juga yang suka bisa pakai radio FM. Nah, lalu ada aplikasi bawaan Palm Store yang sebenarnya cukup ganggu. Ini aplikasi store bawaan dari Infinix yang nggak bisa dihapus, dan ada yang harus disetting di sini ya buat ngilangin mana ya. Nah, buat ngilangin hot apps dan hot games yang nggak bisa dihapus, ada di Palm Store tadi. Masuk ke setting, oke, Palm Store akses lah. Nah, masuk ke setting. Nah, nanti matiin
hot apps dan hot games ya. Jadi bakal hilang si pilihan tadi di desktop. Nah, matiin juga bagian rekomendasi di sini biar gak muncul notifikasi-notifikasi iklan yang ganggu. Karena ada muncul ya, yang waktunya tuh gak nentu. Cukup ganggu sih buat saya. Itu aja ya buat di settingnya. Terus ada aplikasi kalkulator yang bisa ngitung hal lainnya. Buka di kalkulator. Nah, di sini ada atasnya bagian buat convert uang dari rupiah, Indonesia atau euro. Atau juga ada buat perhitungan lain ya, kayak ngitung panjang, area, volume, temperatur, berat, dan lainnya kayak gitu. Jadi cukup kepake. Nggak cuman buat ngitung biasa doang. Terus kalau misalkan kalian tuh pengen nyimpen status WhatsApp ya, pengen ngedownload status WhatsApp orang lain, gampang banget. Ini ada di Hola Browser ya, di aplikasi browsernya bawaan Infinix. Kalian tinggal klik ini. Nah, di sini ada nemu status saver. Di sini bakal nampung status-status WA yang udah kita buka, udah kita play gitu. Jadi kalau misalkan kalian tuh udah lihat-lihat status WA orang lain, nah langsung masuk ke sini aja, nanti bakal ke-scan otomatis foto dan video dari status WhatsApp teman-teman kita dan kita bisa langsung download di sini gitu. Lalu ada file manager bawaan dari Infinix. Di sini ada fitur X-Hide. Nah, X-Hide ini bisa nyembunyiin berbagai gambar, video, aplikasi, rekaman, dan dokumen. Dan pastiin ini kita udah masukin akun Infinix ya di setting. Nah, yang menarik, yang bikin saya wow gitu ya, tercengang. Ini kita ada di aplikasi Notes-nya Infinix. Nah, di Notepad. Langsung kita klik aja tambah dan sini ada fitur AI. Nah, yang menarik ini kalau kita coret-coret doodle ya. Ini bukan pertama kali sih. Kalau nggak salah di Samsung juga ada ya. Kalau misalkan kita gambar bintang terus generate, nah nanti bakal muncul suatu gambar AI berdasarkan coretan yang kita tadi coret. Nah, kayak gini. Mau berdasarkan tema sketsa, komik, dan lainnya bisa ada di sini. Asik sih, emang ya prosesnya lama karena nggak ada hardware NPU, tapi seenggaknya bisa dipakai dengan mudah gitu. Lalu buka aplikasi teleponnya dari Infinix ya. Nah, di sini masuk ke settingnya, ada flash for call. Jadi kalau misalkan ada telepon masuk, nanti si flashlight tuh bakal nyala. Kayak gitu ya. Ya, buat ngasih tahu ada telepon penting gitu. Masih di bagian settingnya, ada di bagian, nah masuk bagian SIM and network setting. Terus masuk di data usage. Nah, di sini kita bisa ngatur kuota yang kita beli gitu. Misalkan kalian beli paket free 30 GB, pengen diatur batasnya penggunaannya tuh berapa giga supaya kita nggak kebobolan kehabisan kuota gitu ya. Bisa di-manage di sini. Nah, bisa juga ya ngatur supaya si data savernya tuh nyala. Kalau misalkan data saver nyala, nanti ada aplikasi-aplikasi yang nggak pengen ngakses kuota, di sini bisa di checklist kayak gitu ya. Jadi cukup kepake kalau misalkan nggak mau kehabisan kuota dan lagi di acara penting. Nah, di sini bisa diingetin. Nah, balik lagi ke setting si telepon. Nah, dan ada color ID display di sini. Kalau misalkan ada telepon, bisa ngasih tahu teleponnya tuh pop up lewat atas munculnya atau full screen kayak gitu. Kalau misalkan nggak mau keganggu sama full screen, cukup nyalain pop up window aja ya kayak saya. Lalu aplikasi dari Infinix lain yang menarik ada Phone Master. Nah, di Phone Master ini tentu ya kita bisa nge-clean berbagai sampah ya. Mau itu sampah case atau misalkan sampah aplikasi atau misalkan video foto yang besar size-nya dan lainnya. Nah, tapi yang menarik ini ada bagian privacy protection. Nah, di sini kita ada fitur yang menarik. Nah, yang pertama yang ini, kita bisa memblokir nomor telepon yang kiranya bisa ganggu. Katakanlah suka ditelepon penagih hutang atau nomor gak jelas lainnya. Tinggal klik aja filter rules. Kita bisa blocklist nomor telepon yang gak ada di kontak atau misalkan nomor HP yang di hidden. Nah, di sini bisa nyalain aja. Atau juga kalau kalian tuh keganggu dengan suka SMS dari pinjol atau SMS dari judai online. Nah, di sini bisa difilter gitu. Misalkan ya custom blockingnya ya keywordnya judi online atau misalkan gacor dan sebagainya, nanti SMS yang nggak penting tersebut nggak akan masuk ke nomor kita kayak gitu. Di juga ada fitur buat ngekunci aplikasi. Kalau misalkan kalian tuh punya aplikasi penting dan nggak pengen di hide tapi cuman pengen kunci aja ya sebelum buka, nah di settingnya di sini juga ya. Ini kalau X-Hide yang tadi ya.
aplikasi yang pengen di-hide, yang di-swipe di home screen bisa diakses juga di sini, kayak gitu. Nah, di Pawn Master juga ada fitur kepake kalau misalkan kalian tuh pengen nge-compress image atau video yang perlu di-upload tapi terlalu bagus gitu. Biasanya ya ngupload suatu dokumen buat di file ke pemerintahan atau misalkan file kantor. Nah, biasanya kan harus di-compress ya. Tinggal di toolbox. Nah, di sini ada image compression atau video compression ya. Jadi tinggal dikompres aja, nanti bakal ngurangin kualitasnya ya. Entah kayak buat upload atau misalkan pengen disimpan tapi ya size-nya nggak pengen terlalu besar. Nah, lalu masih di Pawn Master dan di toolbox-nya ada App Booster. Nah, si App Booster ini bisa mengoptimalkan kinerja aplikasi yang lagi kita buka gitu. Khususnya yang udah dimasukin di list di sini ya, gitu. Sebenarnya saya selama review nggak pernah masukin aplikasi di App Booster ini dan fine-fine aja sih. Tapi kalau ngerasa pengen lebih ya kalian bisa coba si App Booster ini. Lalu di sini juga ada Game Mode. Nah, tinggal geser paling bawah ya. Nah, di Game Mode ini yang menarik adalah ya selain masalah fitur buat ngatur performa, ada buat ngasih tahu anti-addiction reminder ya. Jadi setiap 2 jam ini bakal ngingetin kita buat stop main game gitu. Lalu juga ada health reminder buat ngasih tahu posisi kita tuh udah bagus atau enggak, kayak gitu. Di game mode-nya juga ada bypass charging ya. Seperti yang kita tahu, jadi kalau bypass charging dinyalain, ketika kita main game tuh si listrik langsung masuk ke mesin HP dengan daya yang udah sesuai gitu. Biar nggak merusak si kinerja atau umur baterai, dan juga untuk mengatur suhu supaya nggak berlebihan masuk ke dalam si ponsel ini, kayak gitu. Jadi cukup dinyalain kalau misalkan lagi main game dan penting gitu. Karena kalau bypass charging sebenarnya nggak usah sering dinyalain banget sih kalau misalkan emang nggak urgent. Karena tetap ya suhu tuh lebih aman, lebih kejaga ketika ya main game doang gitu tanpa dicas atau dicas dengan bypass charging dinyalain ya, itu lebih aman. Kalau yang belum tahu, di Infinix juga ada fitur-fitur temanya ya di aplikasi Xtheme. Di sini ada aplikasi yang kita bisa download dengan gratis dengan ya berbagai pilihan yang kalian suka lah. Ada juga wallpapernya juga ya. Oke, terus masuk ke status bar nih. Nah, ini yang penting. Di sini status barnya emang pilihan defaultnya cukup minimalis ya. Di sini kita bisa tambahin yang menurut saya tuh penting ya. Tinggal klik plus aja. Yang pertama ada scan QR. Yang ini supaya kalau misalkan pengen nge-scan QR penting ya, entahkah itu di tempat umum atau misalkan lagi buru-buru, gak usah ribet, atau malahan ada juga kan yang download aplikasi dari Play Store padahal gak usah, tinggal tambahin QR scan-nya di status bar. Terus ada focus mode. Nah, di sini saya udah tambahin ya hal-hal penting shortcut biar kalian tuh nggak susah buat nyarinya. Yang pertama tadi udah ya si scan QR. Nah, ini yang ketiga ada focus mode. Jadi fokus ini ya ketika kita tuh mau belajar atau mau bekerja, kita bisa nyalain ya jadwalnya kapan, si schedule-nya, dan pilih aplikasi yang kiranya ganggu di jadwal tersebut yang udah kita setting itu apa aja. Misalkan Instagram, Netflix, PUBG, kita pilih lah ya. Nah, kalau misalkan jadwalnya udah kita nyalain harinya apa aja, ketika kita tuh masuk di jam atau jadwal tersebut, si aplikasi ini tuh nggak bisa kita buka, kayak gitu ya. Jadi cukup ngebantu kalau misalkan kalian tuh pengen fokus ngerjain sesuatu gitu. Atau juga kalau udah ditambahin ada fitur bedtime. Nah, di sini bedtime ya dinyalain tentunya pas waktu pengen tidur. Di sini kita bisa nyalain ya jadwal tidur kita kapan dan sebagainya. Nanti si layar tuh bakal menjadi grayscale atau menjadi abu atau hitam putih dengan ya notifikasi-notifikasi yang nggak akan ganggu kita waktu lagi tidur. Kayak gitu. Kayak focus mode, cuman ya peruntukannya buat fokus tidur. Lalu di opsi ini juga saya udah tambahin, nah ini battery saver ya, buat dinyalain ketika pengen hemat daya, tapi dengan beberapa aplikasi yang bisa dibuka. Dan kalau misalkan kepepet banget ya, udah urgent banget si low bat ya, bisa nyalain ini, ultra battery saver. Tapi ultra battery saver ini lebih terbatas ya performanya, beserta aplikasi yang bisa dibuka tuh cuman 6 aja. Ini kepake banget sih kalau misalkan kepepet, butuh HP-nya tuh bertahan lama tanpa powerbank, tapi dengan aplikasi penting yang tetap nyala. Tapi performanya tetap terbatas ya. Juga agak ketinggalan ada tadi nambahin screen recorder. Nah ini, dan pastiin si screen recordernya
disetting ke yang kita pengen gitu ya. Apakah pengen hemat daya 480p atau 720p ya. Dengan frame rate yang kita pengen sesuaikan juga. Kalau misalkan pengen mulus ya nyalain 60 fps kayak gitu. Bisa nyalain juga show tabs atau enggak. Kalau misalkan jarinya pengen kelihatan kerjanya atau geraknya kemana aja, nyalain si show tabs-nya, oke? Lalu juga di sini saya udah nambahin fitur NFC ya, soalnya di bawaannya tadi nggak ada shortcut buat nyalain atau matiin NFC kayak gitu. Dan juga tadi ada nambahin si fitur Kids Mode. Jadi ketika fitur Kids Mode nyala ya cuman bisa buka aplikasi yang ramah terhadap anak aja. Ini penting sih. Lalu kita bahas masalah networknya ya. Di sini bagian atas sini. Kita masuk ke SIM and Network Settings. Nah, di sini kita bisa ngegabungin koneksi Wi-Fi dan SIM card agar aplikasi itu secara teori internetnya lebih cepat. Masuk ke bagian Network Optimization, Accelerate with Mobile Data. Nah, di sini bisa menggabungkan mobile data dan Wi-Fi ya untuk aplikasi yang kita pilih, apakah semuanya atau misalkan sebagian ya, khususnya misalkan pas lagi main PUBG atau misalkan aplikasi lainnya. Lalu buat yang nggak tahu juga, kalau misalkan Wi-Fi bisa di-share, nggak usah nanya passwordnya apa, tinggal klik si kotak ini aja. Nah, nanti orang lain tinggal nge-scan, nanti bisa langsung connect ke Wi-Fi kita, kayak gitu ya. Jadi nggak usah tanya passwordnya apa. Lalu kalau misalkan kalian tuh mau nge-share suatu dokumen, file dan lainnya, nggak usah pakai Bluetooth, tapi pakai Quick Share. Ini fitur dari Google ya. Katakanlah mau ngirim gambar ya. Masuk ke AI Gallery, terus misalkan kalian tuh mau ngopi ini, mau ngirim ini, nanti ada pilihan Quick Share. Nah, kayak gitu ya. Nanti bakal kedetek di sini. Nah, nanti bakal kedetek di sini ya kalau misalkan temennya tuh udah nyalain si Quick Share-nya. Lalu masuk lagi ke setting, terus kita bahas masalah personalisasi ya selain aplikasi Xteam tadi. Di sini kita bisa ngepersonalisasi masalah wallpaper tapi dengan AI. Mantap nih. Agree. Jadi ini bisa nge-generate wallpaper berdasarkan gambar yang kita masukkan input, atau yang lebih menarik adalah teks gitu. Misalkan Doraemon eating dorayaki. Jangan terlalu singkat ya. Kita lihat generate. Nah, kayak gini. Oke, mantap kan? Jadi bisa nge-generate. Nah gini, jadi mantap kan? HP murah, HP 1 juta, 2 juta bisa nge-generate AI wallpaper atau image gitu. Lalu bisa juga ngubah atau ngatur lock screen ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh pengen ngubah si jamnya, warna atau temanya kayak gimana, di sini kita bisa atur bebas ya. Tuh ikonnya, misalkan si notifikasinya munculnya detail atau cuman icon. Nah, di sini kita bisa atur bebas kayak gitu. Lalu yang menarik juga di sini ada always on display. Nah, ini kalau misalkan dinyalain kita bisa pilih tema always on display yang mana, tapi tentunya bukan nyala terus ya. Ini cuman nampilin 10 detik doang gitu. Nah, 10 detik doang kayak gini. Ini mantap sih kalau misalkan emang 10 detik doang, bukan always on display. Sebenarnya ya, layar IPS kayak gini juga harusnya udah punya fitur kayak gini sih. Mantap ya. Saya harap brand lain juga ngikutin kayak gini sih. Kalau misalkan si always on display-nya ya gak nyala terus, mending kayak gini aja. Bisa dipakai di layar yang non-OLED. Lalu masuk ke color. Nah, di sini bisa nyesuaiin warna aksen sistem menjadi yang kita pengen. Misalkan ada pilihan hitam biru, atau si warnanya tuh sesuai dengan warna wallpaper gitu ya, yang kita pilih. Misalkan warna ini, nah nanti si aksennya bakal berubah ya. Gak cuman warna di status bar sini, tapi biasanya warna di keyboard atau warna di Google Chrome dan sebagainya bakal ngikutin kayak kita setting di sini. Lalu di paling bawah pastiin matiin magazine lock screen ya. Di sini bisa nampilin wallpaper yang seringnya nggak sesuai preferensi saya. Jadi ya kalau dimatiin nyalain ya suka berubah-berubah kayak gini. Kalau misalkan emang kalian suka sih tinggal nyalain aja ya. Cuman kalau saya sih nggak suka ya, jadi saya lebih matiin aja. Atau juga di sini ada pilihan my phone ya buat ngeganti-ganti tema si huruf khususnya. Di sini banyak pilihannya, bisa disesuaikan dengan preferensi kalian pengen kayak gimana. Lalu kita berlari ke masalah display and brightness. Di sini bisa nyalain dark mode tentu ya.
Kalau misalkan kalian pengen kayak saya, si light mode-nya tuh nyala pas siang, terus si dark mode-nya pas malam hari, tinggal setting yang bagian bawah aja, pencet bagian bawah ya. Sunset to sunrise gitu, nyala si dark mode-nya. Terus ada juga fitur eye care buat nyalain si warna layar tuh menjadi lebih warm gitu, menjadi lebih kuning supaya lebih nyaman di mata. Kita juga bisa nyalainnya pas kapan gitu, apakah pas malam hari kayak setting dark mode atau enggak. Kayak gitu. Lalu di sini ada color temperatur, apakah si warna default layarnya tuh pengen seimbang, ataukah lebih warm, ataukah lebih cool. Nggak ada settingan mengubah warna layar tuh menjadi vivid, atau bahkan menjadi lebih natural, ya nggak ada. Karena ini harganya udah murah. Atau juga bisa ngatur refresh rate. Nah, di sini yang menarik, refresh rate-nya tuh nggak cuma 120 dan 60, tapi bisa 90 Hz ya. Jadi bisa dipilih ketika kalian tuh nggak mau boros dan nggak mau terlalu kaku di 60 Hz kayak gitu. Oke. Lalu bisa juga nyalain keep screen on. Nah, ini fitur ini kepake kalau misalkan kalian tuh si HP-nya dipakai buat kerja lah ya. Misalkan buat ngerjain sesuatu tulisan, atau misalkan si HP tuh harus nyala terus dipakai buat kasir. Nah, ini bisa kepake. Nah, lalu kalau misalkan kalian tuh gak suka ada getaran di setiap sentuhan, kalian bisa matiin ya di bagian sound and vibration, terus di bagian bawah. Nah, katakanlah kalian tuh nggak mau ada getaran pas lagi mau nelpon atau pas lagi mau screenshot, di sini bisa diatur dan dinyalain ya si getarannya. Lalu notifikasi bisa diatur nih. Di sini yang menarik. Kalau misalkan di lock screen ya kalian tuh nggak mau orang lain tahu ya, misalkan ada notif WA kan kadang suka ada yang baca ya. Nah, di sini tinggal nyalain aja opsinya. Jadi kalau misalkan ada notifikasi, cuman ada tulisan new notification ya, bukan rincian dari isi pesan WhatsApp. Kalau ini dinyalain gitu, ini penting. Ada juga, nah di sini masih di lock screen notification, wake screen. Jadi kalau misalkan ada notifikasi dan ini dinyalain, si layar tuh bakal nyala ya gitu. Mengingat ini tuh kan nggak punya LED notifikasi dan always on display-nya gak nyala terus, ini bakal kepake kalau misalkan ada pesan penting gitu. Dan pilih juga aplikasi yang pengen nyalain layar tuh apa gitu. Yang penting doang, misalkan WhatsApp, kalau ada notifikasi nanti layar bakal nyala gitu. Ini bakal kepake sih. Lalu selanjutnya juga ada fitur badge. Nah, di sini bisa ngatur badge style-nya tuh kayak gimana. Di home screen, apakah nomor atau misalkan titik-titik atau campuran atau jangan ditampilin gitu di bagian home screen-nya. Kan suka ada ya di home screen-nya tuh kayak gini nih. Nah, kayak titik kayak gini. Misalkan pengenin nomor, nah bisa diatur. Oke. Nah, kalian juga bisa ngatur si icon notifikasi di atas ini menjadi lebih berwarna. Masuk ke status bar, lalu notification method. Nah, di sini apakah pengen berwarna tinggal pilih app icon, atau juga misalkan pengen lebih minimalis ya tadi notification icon jadi warnanya setema, senada, atau cuma nomor doang kayak gini. Atau juga bisa dipilih gak nampilin sama sekali kayak gitu ya, pilih sesuai preferensi kalian. Nah, lalu di banner ya kalian bisa pilih ya kalau misalkan ada notifikasi apakah detail dengan isi pesannya atau cuman lebih simple ya, cuman judulnya doang gitu. Kalian bisa pilih detail atau simple kayak gitu ya. Lalu masuk ke bagian keamanan nih. Tentunya di sini bisa setting ya dengan fingerprint atau enggak gitu. Nah, yang menarik kalau misalkan udah setting fingerprint, nah di face unlock nih. Kalau kalian tuh pengen nge-setting face unlock, oke, kita setting dulu ya si lock screen-nya. Ada screen flash in dim light ya. Jadi kalau misalkan opsi ini dinyalain ketika lingkungan tuh kurang cahaya, si layar tuh bakal naikin brightness-nya, kecerahannya supaya face unlock menjadi lebih akurat. Kayak gitu. Kalau udah nge-setting si face unlock-nya ya. Di sini juga bisa ngakses si app lock ya. Nah, terus yang menarik ini ada mobile anti theft. Di sini kalau misalkan dinyalain theft alert ya di sini. Nah, kalau misalkan ini dinyalain terus let's see setting. Nah, terus ini ada opsi charging disconnect-nya dinyalain. Kalau si casan tiba-tiba dicabut, si alarm tuh si HP tuh bakal bunyi gitu. Ini kepake kalau misalkan kalian tuh lagi di tempat umum, terus misalkan nggak mau kecolongan HP-nya, takut tuh kalian tuh ketiduran, nah ini bisa dinyalain ya, si theft alert, jadi kepake. Atau misalkan si earphone-nya dicabut tiba-tiba, nah si HP tuh bakal bunyi gitu, bakal menyalakan alarm, kayak gitu. Ini asik sih. Terus bagian privacy, nah ini menarik.
Xclone. Di sini Xclone ya bisa nge-cloning aplikasi yang sayangnya nggak banyak ya, cuma sosial media doang. Terus ada Peekproof. Ini saya lupa ya, tadi di status bar juga bisa nyalain fitur Peekproof ya. Jadi si Peekproof ini ketika dinyalain, jadi buat mencegah orang lain tuh melihat isi dari layar kita seluruhnya gitu. Jadi cuma sebagian doang. Takutnya kan lagi di tempat umum, kalian tuh pengen bacanya hati-hati gitu. Jadi kayak pakai senter lah gitu. Jadi cuma geser-geser aja biar gak lihat keseluruhan ya orang lain gitu. Bisa juga ini dimasukin ya, sekali lagi di bagian opsi status bar. Terus di sini ada blank data ya. Di sini blank data, kalau misalkan dinyalain, terus tuh kalian tuh pilih ya, ini ada beberapa data privasi yang kiranya bisa dibagikan dengan aplikasi lain. Ada kontak, terus tuh telepon keluar masuk, SMS dan lainnya, misalkan kontak ya. Nah di sini kalian tuh bisa mencegah misalkan suatu aplikasi ngakses kontak kalian. Misalkan akses kontak tuh bisa diakses oleh aplikasi KAI. Nah, kalau misalkan pilih allow access, berarti si KAI itu bisa lihat semua daftar kontak yang kita miliki gitu. Tapi kalau misalkan protect data, nah si KAI itu gak bisa ngelihat di kontak yang kita miliki gitu. Tapi jangan dinyalain semuanya ya, karena ada beberapa aplikasi yang penting dan butuh kontak kita. Katakanlah aplikasi WhatsApp, yaitu harus mengakses kontak kita supaya bisa ngelihat atau ngirim kontak kita yang punya aplikasi WhatsApp, kayak gitu. Jadi jangan dimatiin atau dinyalain semuanya ya. Lalu di sini juga ada repair mode. Nah, ini yang penting banget. Jadi repair mode ini bakal kepake kalau misalkan kalian tuh mau benerin HP, tapi si HP-nya tuh masih bisa nyala gitu. Katakanlah ya baterainya soak atau misalkan pengen ganti layar. Nah, ini harus dinyalain. Oke, kita enable repair mode. Nah, nanti masukin polanya. Nah, nanti si HP itu bakal restart ya, tunggu aja. Nah, switching to repair mode. Jadi si HP itu kalau di repair mode, kayak HP baru aja, tanpa password, tanpa data penting. Jadi orang lain yang pengen servis tuh bisa ngecek HP tanpa khawatir data tuh bakal diintip, kayak gitu. Jadi colok ke komputer pun nggak akan kedetek ya si data-data yang ada. Nah, jadi tukang servis tuh bakal enak nge-servisnya. Gak usah nanya lock screen-nya apa, dan kita juga gak usah khawatir apakah data kita bakal dicuri atau enggak. Di sini lebih aman. Dengan catatan ya, kalau pengen diservis tuh si HP-nya masih nyala dan ada kerusakan yang kiranya emang ngeganggu dan HP itu masih bisa diakses kayak gitu. Nah, terus ini yang paling penting nih, seringnya aplikasi yang masuk ya, khususnya notifikasi pesan, itu tuh notifikasinya suka telat ya. Sering terjadi di HP-HP Cina yang customisasinya tuh banyak banget kayak gini. Kita masuk ke app manajemen, terus di bagian app list, aplikasi listnya di app list. Nah, katakanlah kalian tuh aplikasi 9gig, notifikasinya tuh pengen cepet gitu, nggak diganggu oleh sistem. Tinggal pilih 9gig, terus di bagian battery-nya, nah, pilih unrestricted ya. Jadi nanti si sistem tuh gak akan ngebatasi notifikasi dan kinerja dari 9gig. Jadi cukup kalian tuh pilih aplikasi mana yang pengen optimal. Katakanlah kalian tuh ojek online, terus si Gojek drivernya gak pengen keganggu sistem, kalian pastiin nyalain di unrestricted ya. Jangan dibatasi pekerjaan dari si Gojek drivernya atau misalkan WhatsApp dan aplikasi penting lainnya. Oke? Lalu masuk ke special function. Intelligent facilities paling atas, ada yang menarik adalah smart touch-nya. Kalau dinyalain, bisa nge-scan teks yang kita pilih gitu, yang ada di layar. Mau itu gambar atau tulisan biasa. Katakanlah kita cari gambar ya, nanti bisa kita ekstrak tulisannya. Nah, misalkan ini ya, tinggal tahan aja 2 jarinya, nanti bakal nge-scan. Nah, nanti tulisan-tulisan yang ada tuh bisa kita copy dengan mudah kayak gitu. Jadi gak usah di-save dulu ke galeri dan di-copy dari AI galeri, gak usah. Tinggal di 2 jari aja tahan kayak gitu. Menarik kan? Ada dynamic bar. Nah, ini ya kayak ala-ala iPhone lah. Jadi kalau misalkan kayak muter Spotify atau misalkan nge-record suara dan lainnya, nanti bakal ada dynamic island ala-ala iPhone gitu ya. Terus ada juga floating windows. Nah, floating windows ini pastiin dinyalain ya, karena kepakai juga. Kalian bisa aksesnya dengan 2 cara. Oke, nyalain yang swipe up 3 fingers. Jadi kalau misalkan kalian lagi buka Play Store, pengen aplikasinya tuh di-minimize dan bisa dibuka lebih kecil, tinggal swipe 3 jari ke atas. Oh, nah ini nggak support ya. Kayaknya Google Chrome. Tinggal swipe ke atas. Nah, jadi si aplikasinya di minimize kayak gini ya, lebih kecil. Nah, asik kan? Tapi kita bisa akses juga
Nah, kayak gini, oke? Atau cara aksesnya yang lain tinggal di swipe ke atas lalu di ke kananin. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ke kiri ini buat split screen. Jadi permudah multitasking. Lalu kalau misalkan pengen multitasking dengan mudah, balik lagi ke special function, ada di bagian Smart Panel. Pasti nyalain ya. Jadi kalau misalkan udah nyala, kita bisa mengakses aplikasi dengan mudah dan munculnya di floating windows juga ya. Kayak gini. Kita bisa atur aplikasi apa aja yang ada di sini. Di si Smart Panel. Ini kepake sih. Lalu selanjutnya ada memfusion. Ini ya RAM virtual ya, RAM yang bisa katanya menambahkan kinerja. Sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat sih, tapi ya kalian bisa nyalain lah kalau misalkan penasaran gitu. Yang lebih menarik ada Smart Hub. Nah, jadi kalau misalkan Smart Hub nyala, kita bisa kirim atau copy file dengan mudah. Misal ada di File Manager. File Manager kalian tuh mau ngirim suatu gambar, tinggal tahan aja, langsung drag here. Nah, gitu. Jadi bisa masukkan dengan mudah. Nah, jadi kalian bisa masukin file yang berbeda jenis. Nah, lalu nanti misalkan katakanlah mau dimasukin ke email atau misalkan dimasukin ke WhatsApp, di sini bisa, ya, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada si Volax. Volax di sini asisten virtual dari Infinix yang sekarang kalau misalkan dinyalain, nah kayak asistennya Siri, AI-nya si Apple gitu, Apple Intelligence. Nah, kalau misalkan kalian tuh nggak pengen ya pencet tombol power to muncul si Volax, kalian bisa setting dengan mudah ya. Kalian masuk ke setting, tadi ke Volax, terus get now to Volax, try it now, terus setting, terus di sini ada pilihannya di more setting. Nah, default voice assistant-nya apakah mau Google atau Volax ya. Pastiin dulu yang mana. Nah, action with power button-nya mati dan action with gesture-nya mati ya. Jadi kalau misalkan pencet power, nanti ya langsung pilihannya matiin atau nyalain. Dan kalau misalkan si activate with gesture-nya mati, ya berarti nanti asisten virtual default-nya masih si Google. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada dialog ya. Di dialog ini kalian bisa berlatih bahasa Inggris kalian atau bahkan bisa mempelajari gimana AI dari si Volax Infinix ini. Emang pas saya coba masih kaku sih, tapi ya oke lah gitu buat iseng-iseng ya. Masih lebih luas Google atau ChatGPT. Nah, kalau misalkan kalian tuh pengen ngobrol sama orang luar negeri, ada di Volax Translate. Di sini kalian bisa berdialog dengan mudah ya. Bisa pilih bahasanya apa, Inggris atau Prancis atau bahasa lain bisa. Dan basicnya sebenarnya di Google Translate juga ada ya. Tapi kalau penasaran pengen coba Volax, di sini bisa. Dan di sini bisa nyalain chat translation dan section translate. Jadi bisa nge-translate tulisan yang kita pilih dari ketik 2 jari kayak tadi ya. Misalkan ini nih. Misalkan ada tulisan ini, ini tulisan di gambar, tinggal ditahan 2 jari. Selain bisa ngekstrak tulisan, si Volax juga bisa nge-translate. Nah, kayak gini. Oke, mantep kan? Jadi bisa nge-translate tulisan yang ada di sebuah gambar juga. Kalau misalkan lagi chatting ya, bisa diterjemahkan juga. Misalkan kita masuk ke Instagram ya, atau misalkan WhatsApp, atau apapun, lagi chatting Instagram, misal kalian tuh mau nulis apapun ya, nah di sini Volax bisa nge-translate ya tulisan yang kita pengen gitu. Jadi kayak shortcut buat nge-translate lah, gak usah pindah-pindah ya. Jadi di sini ada pop-up window kecil kayak gitu ya. Kalau misalkan si aplikasinya support si Volax Translate kayak gitu, menarik sih. Lalu bisa ngerangkum tulisan ya. Kita bisa buka Google Chrome. Nah, nanti di sini ada Volax Summarize. Misalkan kita cari berita apapun ya, katakanlah di GSM Arena, tapi ini sayangnya cuma support bahasa Inggris sih. Klik yang manapun lah ya. Nah, di sini kita bisa minta rangkum di summarize. Nah, nanti kita gak usah repot-repot baca semuanya, nanti si Volax bakal ngerangkum tanpa nerjemahin sih. Lalu, jadi kalau kalian tuh tahan suatu atau blok suatu tulisan, nanti ada muncul tulisan Ask AI. Atau juga bisa mencari apa yang kita blok dengan sumber dari si Ask AI ya. Ask AI ini bisa mencari konten yang kita pilih, kita blok itu. Yang kiranya mirip-mirip dengan artikel yang kita blok. Dan kita suruh ngecek apakah gramarnya benar atau salah. Atau juga bisa mengoptimalkan apa yang kita tulis tadi itu.
apakah ada typo atau ada yang kurang kayak gitu ya, lewat si text optimizer. Kalau misalkan satu lagi ada text generator ini, lalu si Ask AI juga punya fitur buat memperbaiki atau mengoptimalkan yang kita tulis ya. Ini ada text generator buat lebih memperinci apa yang kita tulis ya gitu. Ini bisa bahasa Indonesia ya kalau di sini. Kita tinggal insert aja kalau misalkan udah sesuai gitu ya dengan yang kita pengen. Atau juga misalkan kita pilih semua ya. Ini bisa dipakai di manapun ya, nggak cuman di browser. Ini saya pilih di aplikasi SMS-nya Google. Kita pilih select all, terus SAI. Nah, text optimizer, apakah si tulisan yang kita tulis itu udah benar atau misalkan masih ada yang salah-salah, si text optimizer bisa mengoptimalkan yang kita tulis atau juga bisa ngecek grammarnya benar atau salah ya. Jadi si Ask AI itu selain memperbaiki atau mengoptimalkan yang kita tulis, juga bisa menganalisis tulisan yang sudah ada kayak gitu ya. Lalu kita masuk setting berikutnya, ada di bagian battery and power saving. Nah, di sini ada pilihan AI charging protection. Ini buat baterai lebih awet dengan menyesuaikan kegiatan kita ya, dengan dioptimalkan juga oleh software yang ada di sini. Lalu di sini juga ada battery usage ya, si screen on time-nya berapa. Di sini kita bisa lihat ya screen on time-nya berapa. Kalau misalkan kalian cocoknya sama digital well-being, tentu ada ya digital well-being juga dari Google bisa ngelihat screen on time-nya berapa. Lalu masuk ke pengaturan terakhir ya. Di sistem, di sini ada sistem navigation buat ubah navigasi itu menjadi oleh gestur atau menjadi 3 tombol. Kayak gitu. Lalu setting lainnya, di sini kan default ngetiknya pakai Google Keyboard ya. Nah, pastiin kalau pakai Google Keyboard, text correction-nya dimatiin ya. Autocorrect-nya matiin. Nah, autocorrection-nya dimatiin. Supaya kalau nulis nggak menjadi autocorrect gitu. Di sistem lalu masuk ke accessibility. Nah, di sini ada fitur extra dim. Jadi membuat layar tuh menjadi lebih redup kecerahannya dibandingkan dengan kecerahan di kita redupin di sini ya. Nah, menjadi lebih redup gitu. Si extra dim kalau dinyalain, oke? Jadi kepake kalau misalkan lagi malam hari dan nggak mau cerah sedikit pun gitu layarnya. Tapi masih terlihat ya. Lalu ada juga, nah ini nih, theme icon. Jadi si icon tuh bakal dipaksa temanya berubah menjadi lebih simple. Aplikasi pihak ketiga juga ikut berubah. Emang ada beberapa yang berubah sih, tapi lebih banyak dibandingkan settingan awal di home screen tadi ya, buat mengubah si warna icon kayak gitu. Lalu ada action and gesture. Nah, di sini ada gestur-gestur yang bakal kepake sih di quick start. Kita bisa buka kamera dengan gestur aja kalau misalkan dinyalain ya. Di sini ada pilihan-pilihannya. Tuh, ada W, V. Kalau misalkan nulis coretan tuh buat apa aja kita bisa atur ya dengan mudah. Katakanlah kalau C buka kamera. Jadi kalau misalkan layar lagi mati, tinggal nulis C aja. Nah, nanti bakal buka kamera kayak gitu. Lalu selanjutnya ada tapping to wake ya, kalau misalkan ini dinyalain, kalau nyalain layar tuh cuman di tap aja udah nyala. Nah, jadi gak usah pakai tombol power. Lalu selanjutnya ada musik gestur juga, sama kayak di action gestur yang tadi di awal. Jadi kalau misalkan nge-swipe kanan bakal next music, kalau misalkan swipe kiri bakal musik sebelumnya kayak gitu ya. Lalu selanjutnya ada flip mute. Kalau misalkan ini dinyalain, kalau ada telepon, kalau dibalikin kayak gini, si telepon tuh langsung bakal ke mute, langsung bakal diam tanpa nge-reject, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada raise to ear. Kalau misalkan ada telepon, kalian tinggal angkat aja, langsung ke telingain, langsung bakal keangkat ya, tanpa mencet tombol angkat telepon dulu, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada lift to wake. Jadi kalau misalkan ini dinyalain, si HP itu bakal nyala tanpa kita pencet apapun. Nah, kayak gitu ya. Answer call with gesture, kalau misalkan dinyalain, ini animasinya. Jadi kalau misalkan huruf V, si telepon tuh bakal ke answer. Kalau misalkan gini, bakal ke reject gitu, kayak gitu ya. Ya, lumayan lah buat iseng gitu. Lalu tentunya ada screenshot di sini. Nah, kalian harus nyalain kalau misalkan pengen nge-screenshot 3 jari, nyalain opsi pertama, dan nyalain opsi kedua kalau misalkan pengen partial screenshot. Jadi kalau misalkan ini ditahan, kita bisa nge-screenshot dengan gambar sebagian yang kita pengen gitu. Jadi gak usah nge-crop
Oke, tinggal save. Nah, jadi bakal ke save dengan bagian yang kita tangkap aja kayak tadi pas pilih ya. Lalu terakhir kamera nih. Di kamera sebenarnya nggak ada yang spesial ya. Ya salah satunya kalau misalkan kalian masuk ke mode Pro ini nggak ada mode RAW, cuman ngatur ISO, EV, white balance, pokoknya nggak spesial. Wajar lah harganya 2 jutaan ya. Tapi yang menarik tentu ada mode foto dokumen biar nge-scan tulisan lebih optimal ya di sini. Lalu selanjutnya juga ada mode dual video buat ngerekam video depan dan belakang secara bersamaan. Dan kalau misalkan kalian tuh nyalain mode 50 megapiksel atau mode 48 megapiksel ya, ini gambar menjadi lebih detail tapi dynamic range dan kecerahan menjadi kurang ya. Hati-hati. Lalu ini kalau misalkan rekam video, kalian juga bisa ambil resolusi 2K dengan FPS 30. Lalu ada mode film juga. Di sini mode filmnya ada beberapa filter yang sesuai yang ada di sini aja ya. Kita nggak bisa setting, nggak bisa download juga. Kalian bisa pilih sesuai preferensi kalian ya. Kalau misalkan kalian males ngedit, post processing di sini bisa kepake. Hati-hati ini kalau misalkan kalian di mode ngerekam ada mode cinematic bokeh gitu ya. Tapi kalau misalkan ini dinyalain cuman 720p aja gitu. Kalau misalkan kalian nyalain mode cantik pas perekaman video juga, ini cuma 720p ya, sayang gitu. Jadi nyalain kalau misalkan emang kalian tuh nggak masalah dengan resolusi 720p. Oke, jadi itu aja fitur dan tips yang ada di Infinix Hot 50 dan Infinix Hot 50 5G. Pasti ada di HP lain juga sih, di Infinix lain. Cuman ya mungkin ada yang beda dikit lah, kayak gitu. Semua fitur dan teknologi yang ada dibalut di Android 14 ya dengan skin XOS 14.5 yang kemungkinan nggak dapat update Android ya. Biasanya Infinix tuh kalau misalkan mau ngasih update Android, dikasih tahu pas peluncurannya, kayak Infinix seri Note kemarin gitu. Ada, tapi ini enggak. Oke. Jadi apakah layak atau enggak buat dibeli? Apakah modal fiturnya banyak doang dan experience-nya tuh kurang, lemot lah, atau malahan bagus direkomendasiin buat dibeli? Oke. Ditunggu aja video berikutnya. Di sini Fadil, peace out.